Progres, program edukasi kesehatan bersama Dr. Susana Suryadi, SPOG. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Puri Husada. Saya Dr. Susan, SPOG. Hari ini akan memberikan sedikit edukasi mengenai beda antara miom dan kista. Pertanyaan yang sering muncul dari pasien adalah, apakah benjolan di rahim saya itu miom atau kista? Jadi perbedaannya terdapat pada lokasi. Miom itu seperti daging yang tumbuh di dalam rahim, seperti bakso di dalam daging. Jadi miom gampangannya itu berada di bagian rahim. Bisa berada di bagian luar, subserosa, bisa di dalam dagingnya atau intramural, maupun di dalam rongga rahim atau disebut submukosa. Gejalanya bisa bermacam-macam tergantung lokasinya. Bila miomnya terdapat di bawah mukosa dari rahim, maka akan menyebabkan perdarahan yang panjang dan banyak. Kadang-kadang bergumpal-gumpal. Keluhan itu yang sering membuat pasien datang ke seorang dokter kandungan. Lalu bagaimana dengan kista? Kista adalah kantong yang berisi cairan. Kalau di organ perempuan, di bagian dalam itu biasanya terdapat pada indung telur atau ovarium. Kista itu isinya bisa macam-macam, bisa berisi cairan bening, cairan jernih, bisa berisi cairan infeksi, bisa berisi cairan yang coklatan atau kami sebut endometriosis, atau ada juga kista yang padat, lalu berisi rambut, lemak, tulang, gigi, atau disebut kista dermoid. Apa saja gejala dari miom? Miom bisa menyebabkan keluhan perdarahan bila letaknya di bawah mukosa endometrium atau di bawah endometrium, menyebabkan perdarahan yang banyak dan bergumpal-gumpal. Miom juga bisa menyebabkan tekanan ke bagian depan, jadi ke kandung kencing, menyebabkan pasien jadi kesulitan untuk buang air kecil. Lalu bila menekan ke arah belakang atau menekan ke usus besar, menyebabkan pasien mengalami konstipasi atau tidak bisa buang air besar. Bila terjadi gejala tersebut, maka sebaiknya Sobat Sehat segera kontrol ke dokter kandungan dan bisa juga kontrol di rumah sakit Puri Husada. Ya, untuk kista biasanya tidak menyebabkan gejala bila ukurannya hanya kecil, atau bisa juga menyebabkan keluhan sangat nyeri saat haid bila kista itu berisi cairan kecoklatan atau bila pasien tersebut menderita endometriosis. Endometriosis ini menyebabkan perlengketan, menyebabkan nyeri haid, nyeri saat buang air besar bila sedang mengalami menstruasi, atau nyeri saat berhubungan. Namun kista yang berisi kista dermoid yang berisi rambut, lemak, tulang, karena dia membuat ovariumnya berat, dia bisa menyebabkan kista itu terpuntir. Nah, gejalanya bila kista terpuntir adalah nyeri yang tiba-tiba di bagian perut, lalu tanpa dilakukan apa-apa tiba-tiba hilang. Nah, itu karena terpuntir dan kista itu bisa kembali lagi tidak terpuntir dan menyebabkan nyerinya hilang. Sedangkan kalau kista yang ruptur, jadi bila ukurannya terlalu besar di atas 6 cm mungkin lalu dia pecah, juga bisa menyebabkan nyeri. Namun bedanya dengan kista yang terpuntir, nyeri karena kista yang ruptur itu akan continuous atau terus-menerus nyerinya. Demikian edukasi singkat mengenai miom dan kista. Bila Sobat Sehat mengalami gejala yang kita diskusikan tadi, dapat segera konsultasi ke dokter kandungan dan bisa juga ke rumah sakit Puri Husada. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Progres, program edukasi kesehatan.